Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ini saya mau menyampaikan edukasi dulu ya Bapak Ibu terkait komplikasi hipertensi dan pencegahannya. Nomornya Bu. Ini yang datang ke sini sudah mengumpulkan fotokopi semua, nggih? Nggih. Sampun mendhet nomor nggih, ya. Nggih. Mungkin nek semisal tidak mriki niku ngumpulke fotokopian sekalian mendhet nomor antrian nggih. Mboten namung mendhet nomor mawon nggih ngumpul kene belakangan. Soalnya mungkin petugas tensi manggilnya sesuai urutan yang mengumpulkan fotokopian. Untuk yang nomor nanti yang manggil Bu Dokter. Jadi takutnya nanti udah dipanggil Bu Dokter tapi belum ditensi. Nggih, ngoten nggih? Niki lepas mboten apa itu hipertensi. Niki hipertensi standar nggih? Hipertensi niku kondisi di mana tekanan darah sistolik itu yang atas, angka yang atas. Kan biasanya kan kalau tensi ada angka atas, ada angka yang bawah. Angka yang atas itu namanya sistolik. Itu di atas 140. Itu dikatakan tinggi, dan bawahnya itu namanya tekanan diastolik, itu di atas 90. Jadi kalau tensinya 140/90
90/90 lebih dari itu dikatakan hipertensi. Normalnya kan 120/80. Kalau lebih dari 140/90 dikatakan hipertensi. Lalu untuk tekanan darah sistolik itu maksudnya tekanan darah maksimal yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah disemprotkan ke dalam pembuluh. Rata-rata tekanan sistolik itu ditunjukkan saat jantung berdetak atau bekerja, yaitu normalnya 120. Lalu untuk tekanan darah yang diastolik itu tekanan darah minimal di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke pembuluh darah yang lebih kecil. Rata-rata diastolik itu saat relaksasi 80. Lalu apa saja faktor resiko hipertensi? Yang pertama itu faktor usia. Biasanya usianya itu lebih dari 40 tahun ke atas itu resiko untuk bisa terkena hipertensi apabila pola makannya tidak dijaga, makannya awur-awuran, lalu jarang olahraga. Terus yang kedua itu riwayat keluarga dengan hipertensi. Apabila dari salah satu keluarga, bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa simbahnya, ada yang menderita hipertensi, itu sangat beresiko menurunkan ke keturunannya, bisa ke anaknya, bisa ke cucunya, seperti itu. Jadi ada yang umur 30 tahun sudah menderita hipertensi, karena yang pertama dia itu sudah mempunyai faktor genetik, jadi sudah mempunyai faktor keturunan, ditambah lagi pola makannya tidak dijaga, lalu kurang berolahraga, itu bisa. Lalu obesitas itu kelebihan berat badan. Ini juga salah satu faktor risiko hipertensi. Itu karena kalau orang gemuk itu kan jantungnya organ jantung kita itu kan besarnya cuma segenggam tangan. Kalau semisal orang yang gemuk, nanti kerja jantungnya itu akan bekerja lebih keras kalau orangnya itu gemuk. Terus merokok ini juga sangat berpengaruh, bisa terkena hipertensi karena di dalam rokok itu ada kandungan yang namanya nikotin. Nikotin itu bisa mempersempit pembuluh darah, jadi nanti akibatnya akan memperberat kerja jantung. Lalu selanjutnya konsumsi alkohol berlebihan. Lalu yang keenam itu kurang aktivitas fisik. Jadi kayak kurang gerak ibaratnya, itu bisa salah satu resiko hipertensi. Terus dia tinggi garam, itu yang suka makan yang asin-asin, terutama ibu-ibu kalau masak biasanya garamnya sesendok, kalau enggak itu kurang asin, itu juga bisa mempengaruhi hipertensi.
Jadi ini nanti ibu kan sudah menderita hipertensi. Jadi kalau bisa penggunaan garamnya dibatasi. Maksimal itu sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh itu maksimal. Ngoten nggih. Lalu stres ini juga sangat berpengaruh. Kan bisa akibatnya kayak kurang tidur gara-gara kebanyakan pikiran, terus akibat dampaknya nanti pusing, terus lehernya cengeng, terus bisa itu menaikkan tekanan darah. Lalu penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit ginjal. Lalu apa saja gejala hipertensi itu? Napa mawon Bapak Ibu? Dulu waktu pertama kali gejalanya yang dirasakan apa? Mayoritas yang dikeluhkan seperti itu, pusing, sakit kepala, nggak sembuh-sembuh, sudah minum obat masih sakit kepala, terus sesak napas, ada yang sampai dadanya nyeri, terus penglihatannya kabur, terus ada yang sampai pingsan, terus misalnya badan nggak enak, kaku-kaku semua. Tapi ada juga yang tidak mengalami gejala itu, ada yang dia merasakan biasa aja, sehat aja, itu tahu-tahu tensinya tinggi. Nah itu yang menjadi warning, menjadi bahaya karena nggak ada tanda gejala. Lalu apa saja komplikasi hipertensi itu? Komplikasi hipertensi itu salah satunya ada stroke. Stroke ini terjadi apabila seseorang itu tidak rutin mengkonsumsi obat. Jadi ibaratnya sakarape dhewe. Sing awake wis penak, wis gak diminum obatnya. Biasanya seperti itu. Ini stroke itu kondisi di mana tekanan darah terlalu tinggi mengakibatkan pembuluh darah itu di salah satu area otak itu pecah. Karena kan kalau orang hipertensi terus tidak terkontrol, tidak minum obat rutin, itu nanti kan kerja jantungnya kan akan lebih berat, lebih keras. Lama-kelamaan pembuluh darah yang di otak kalau tidak terkontrol itu nanti bisa pecah, pembuluh darah yang di otak. Lalu akibatnya aliran darah ke otak terhalang sehingga mengalami penyumbatan dan terjadilah stroke. Terus yang kedua penyakit jantung. Penyakit jantung ini terjadi apabila seseorang mengalami tekanan darah tinggi, otomatis kan kerja jantung ini dipaksa untuk bekerja lebih keras dari kapasitasnya untuk memompa darah. Lalu dinding dan otot jantung ini akan menebal dan mengakibatkan jantung kesulitan memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Maka terjadi gagal jantung atau penyakit jantung. Lalu yang ketiga itu gagal ginjal. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di ginjal. Jadi apabila tensinya tinggi, tidak rutin minum obat, itu nanti pembuluh darahnya akan menyempit dan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di ginjal.
apabila dibiarkan nanti akan menyebabkan komplikasi, yaitu gagal ginjal. Ada yang bilang kalau minum obat tensi terus itu takutnya ke ginjal, ada yang seperti itu. Padahal itu salah. Padahal itu salah, malah kebalikannya. Kalau tidak minum obat itu malah bisa ke gagal ginjal. Soalnya obat tensi itu dibuat untuk diminum secara rutin setiap hari. Beda kalau obat-obat yang lain kayak obat sakit kepala, obat pegelinu, itu malah kalau diminum setiap hari tidak bagus, ke ginjal tidak bagus, karena dibuat itu hanya untuk paling pemakaiannya 3 hari aja, jadi tidak digunakan terus-menerus. Tapi kalau obat tensi itu emang dibuat untuk diminum secara terus-menerus. Lalu ada komplikasi selanjutnya, retinopati hipertensi. Itu gangguan pada mata. Biasanya kalau seseorang minum obat tensinya tidak rutin atau tidak terkontrol, itu nanti kan pembuluh darah yang ke arah retina akan menyempit, soalnya tekanan darahnya tinggi, sehingga mengakibatkan pembengkakan retina dan penekanan ke saraf otak. Jadi pembuluh darah yang ke retina itu kalau tensinya tinggi akan menyempit dan mengakibatkan pembengkakan retina dan penekanan ke saraf otak. Dan apabila ini terjadi, sel-sel saraf yang ada di mata dapat lumpuh, yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Yang selanjutnya kebutaan itu, lalu perdarahan otak, aritmia jantung untuk komplikasi selanjutnya, lalu komplikasi yang ke-8 aneurisma. Aneurisma itu tekanan darah tinggi, itu dapat menyebabkan dinding arteri melemah sehingga memicu terbentuknya kantong yang rapuh. Jika tekanan darahnya terlalu tinggi, maka lama-kelamaan arteri dapat pecah yang kemudian menimbulkan kerusakan organ permanen hingga kematian. Jadi hipertensi itu kadang disepelekan, tapi akibatnya fatal kalau tidak ditangani dengan tepat. Lalu untuk yang komplikasi selanjutnya itu penyakit pembuluh darah perifer. Itu penyempitan pembuluh darah di area lengan, kaki maupun di perut. Kadang kalau orang darahnya tinggi itu kadang merasa jiper-jiper, kaku, itu tangannya, karena itu tadi penyempitan pembuluh darah. Soalnya karena tensinya tinggi, kerja jantungnya keras, nanti pembuluh darahnya akan menyempit dan ada jiper-jiper di kaki sama di tangan. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi komplikasi?
Niki Bapak Ibu, niki sampun tepat menurut saya ikut Prolanis karena yang pertama itu ambil obatnya bisa rutin 1 bulan sekali dan setiap 6 bulan sekali itu dicek darah lengkap sama Prodia, sama cek urin. Yang pertama itu mencegah hipertensi agar tidak terjadi komplikasi. Yang pertama itu minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Untuk minum obatnya kalau bisa konsisten. Kalau pagi terus, kalau malam sore atau malam terus. Jangan semisal hari ini pagi, besok sore, besoknya lagi sore, besoknya lagi pagi. Dan itu namanya nggak konsisten. Nanti kerja obatnya akan berbeda. Jadi kalau semisal minumnya pagi terus sebulan, terus kalau sore ya sore terus gitu ya. Lalu yang kedua pemeriksaan kesehatan rutin. Kalau ikut Prolanis kan diperiksa rutin setiap bulan, minyak perigi, ditensi. Kalau semisal tidak bisa datang, nanti bisa minta tolong nitip WA di grup WA kan semuanya dimasukkan di grup ya. Nanti bisa biar obatnya bisa diambilkan oleh apotek. Soalnya semisal tidak WA, nanti obatnya tidak diambilkan. Nanti kasihan malah ambil sendiri ke apotek. Terus yang ketiga menjaga berat badan ideal. Kalau bisa berat badannya tetap dijaga, jadi jangan sampai obesitas. Terus selanjutnya mengatur pola makan. Pola makannya ini diatur, terutama membatasi konsumsi garam. Sehari cukup 1 sendok teh sehari. Terus batasi juga konsumsi gula, karena kan gula sama darah tinggi itu berkaitan. Jadi biasanya kalau orang yang udah menderita darah tinggi, biasanya gulanya juga ikut tinggi. Maka dari itu batasi juga untuk minum konsumsi gulanya. Soalnya gula kan tidak hanya dari gula aja, bisa dari makanan yang manis, terus bisa juga dari nasi kan ada kandungan gulanya juga. Terus buah-buahan yang manis itu juga mengandung gula. Terus yang paling penting perbanyak makan sayur dan buah. Terus tidak merokok dan tidak konsumsi alkohol. Nah, itu bapak-bapak biasanya sing merokok dan tasih merokok kalau bisa dikurangi atau lebih bagusnya berhenti. Soalnya itu tadi di kandungan rokok kan ada nikotinnya, itu bisa mempersempit pembuluh darah. Lalu selanjutnya melakukan aktivitas fisik secara teratur. Ini biasanya di dusun yang posyandu lansia gitu. Nah, niku bisa ikut, ada senam lansianya nggak di posyandu? Ya, itu termasuk aktivitas fisik, bisa ikut senam lansia. Kalau pagi nek mboten terwono jalan-jalan disempetke 15 menit atau 20 menit. Lalu mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat di sini seperti sayur dan buah, makanan yang bukan cepat saji, bukan seperti nugget, terus seperti burger. Kalau makanan anak sekarang kan burger, junk food, makanan junk food itu kan tidak bagus, itu karena banyak mengandung natrium atau garam. Lalu mengontrol kolesterol. Nah, ini apabila kolesterolnya tinggi tidak dikontrol, itu nanti bisa memperberat kerja jantung juga. Karena nanti pembuluh darahnya juga akan menyempit. Ini kolesterol ini bisa dari makanan seperti jeroan,
Terus kerupuk kan digoreng, minyaknya itu kan biasanya yang resep banyak. Nah itu banyak mengandung kolesterol juga. Kalau makannya banyak juga nggak bagus. Nanti nggih sama makanan yang digoreng. Bagusnya direbus atau dikukus ya, dikukus. Jadi kalau tahu tempe dibacem tanpa digoreng. Lalu manajemen stres, ini yang paling penting sih, manajemen stres. Soalnya kan setiap manusia pasti punya masalah, ada pikiran yang dipikirkan, dan itu untuk mengelolanya terkadang masih kesulitan. Lalu menjaga pola tidur yang teratur. Sebisa mungkin tidurnya cukup. Kalau malam itu 6-8 jam kalau bisa. Lalu bagaimana cara mengobati hipertensi? Caranya yaitu tadi dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi itu namanya antihipertensi. Bekerja untuk menurunkan tekanan darah. Ini kadang udah minum obat tensi rutin tapi kok masih tinggi. Biasanya seperti itu ya, ada pertanyaan seperti itu ya. Itu bisa jadi karena kepatuhan minum obatnya tidak konsisten. Yang seperti saya bilang tadi, mungkin hari ini minumnya pagi, besok minumnya sore, itu bisa mempengaruhi kerja obat. Lalu yang kedua itu pola makan. Apabila makannya itu banyak yang tinggi garam, terus suka minum kopi, teh, itu kan kopi sama teh kan ada kafeinnya, itu juga bisa mempengaruhi tekanan darahnya tinggi. Sama makanan yang berlemak. Lalu bisa juga terjadi karena stres, cemas, dan akibatnya nanti kalau stres cemas kan akibatnya mau tidur susah, susah tidur. Lalu kurang aktivitas fisik, jadi kayak kurang aktivitas fisik, kurang senam gitu, kurang aktivitasnya kurang. Lalu bisa jadi juga karena dosis atau jenis obatnya yang kurang tepat atau perlu penyesuaian. Bisa jadi nanti dosisnya perlu ditambah. Nanti itu tergantung dokternya. Kalau untuk masalah obat, semisal minum ini tapi pola makannya sudah dijaga, lalu pola makannya sudah dijaga, lalu tidak stres, dan minum obatnya sudah konsisten tapi tensinya masih tinggi, itu nanti biasanya dosisnya bisa ditambah, tapi itu nanti tergantung dokter juga. Lalu untuk membantu menurunkan tekanan darah itu bisa dengan mengelola stres, itu dengan relaksasi atau aktivitas yang menyenangkan. Jadi kalau semisal ada masalah bisa
ibaratnya kayak holiday, refreshing, pergi yang bikin hati senang, kayak liburan, entah itu ke pantai, entah itu ke tempat rekreasi. Seperti itu. Nah, ini makanan yang harus dihindari agar tekanan darahnya tetap stabil. Itu yang harus dihindari seperti makanan cepat saji seperti sosis, nugget, burger, ayam goreng tepung. Itu makanan anak zaman sekarang biasanya. Terus yang kedua kayak jeroan, makanan yang bersantan, itu kalau bisa dikurangi. Terus makanan awetan atau kalengan kayak sarden, itu juga tidak bagus, itu sarden tinggi natrium. Lalu makanan sama minuman yang manis berlebihan. Sebagai gantinya nanti bisa perbanyak konsumsi sayur dan buah segar. Lalu protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu tempe. Terus bisa pakai karbohidrat kompleks kayak beras merah sama ubi, itu bagus itu. Sama batasi konsumsi garam ya, tadi maksimal 1 sendok teh ya, tiap hari. Lalu untuk kesimpulannya, hipertensi itu kondisi yang serius yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Namun hipertensi dapat dicegah dan diobati dengan menerapkan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Sebenarnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Internetan ya? Kalau internetan nanti saya lanjutkan ngaji lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.